aku Cynthia. Hai, aku Prisya. Hai, aku Lili. Halo, aku April. Hai, aku Kalista. Hai, aku Bendir. Halo, aku Maula. Menurut lu gimana kemarin demo itu? Kacau itu mah banyak ada penyusup masa penyusup demo. Aduh, pusing banget sih kepala gua. Kenapa sih kita udah mahasiswa masih aja belajar kewarganegaraan? Kayak anak SD aja. Setuju gue, Cin. Mending waktunya dipakai buat ngerjain tugas, kalau nggak tidur. Lagian juga nggak ngaruh buat masa depan gue. Kalian ini mengeluh terus. Itu kan teori penting tahu. Dosen mengajarkan kepada kita bagaimana konstitusi melindungi hak kita sebagai warga negara. Enggak, tadi yang masih tadi terus apa nggak kita sehari. Nah, Lili benar. Kita tuh butuh yang praktis-praktis aja. Kenapa kita harus pelajarin lebih dalam sampai ada mata kuliahnya sendiri lagi di kampus? Li, justru karena kita mahasiswa, kita perlu upgrade cara berpikir kita. Pendidikan kewarganegaraan ngajarin kita cara kita peduli sama lingkungan sekitar. Kalau misalnya kita nggak peduli, kita bisa aja nanti dibohongi sama birokrasi dan penguasa. Benar kata Maula, apalagi gua sebagai anggota organisasi itu ngerasain banget bahwa pendidikan kewarganegaraan itu penting karena di matkul ini kita tuh diajar demokrasi, mengawal kebijakan publik dan menyampaikan aspirasi. Jadi mahasiswa tuh jangan jadi penonton pasif. Gua setuju sama April dan Maula. Gua sebagai penerima beasiswa merasa PKN ini sebagai bentuk tanggung jawab moral. Kita dibayarin kuliah itu untuk ngebangun daerah kita masing-masing nanti. Tapi Kal, emang kalau misalnya cinta tanah air itu harus belajar kewarganegaraan ya? Kan bisa aja nih kita hari ini pakai batik, terus bisa aja juga beli produk lokal dari UMKM. Ya juga sih, rasa nasionalisme kan bisa tumbuh sendiri tanpa harus diuji lewat lembar jawaban UTS. Beli produk lokal itu baru kulitnya, please. Nasionalisme sesungguhnya adalah gimana cara kita bisa melihat ketika ada ketidakadilan di depan mata. Kita harus bisa menyikapi dengan baik dan sesuai dengan koridor hukum. PKN itu memberikan kita kompas moral dan aturan mainnya. Benar, contoh kecil saja bagaimana kita menghargai pendapat orang lain ketika di kelas tadi. Itu kan bentuk pengamalan dan meningkat secara nyata. Kalau kita gak belajar itu, kampus bakal jadi tempat baku hantam setiap ada beda argumen. Oh, ini apa ibarat menurut atau menggunakan berkita di masyarakat ya supaya kita melakukan aturan sendiri. Kalau dipikir-pikir kemarin juga ada kebocoran data pribadi ya, data pribadi masyarakat di internet. Itu juga dibahas nggak sih di kelas PKN tentang hak privasi pribadi warga negara? Nah, lu ingat kan sih, itu salah satu contohnya. Kalau kita mampu kewarganegaraan, kita bisa mengubah kita saat dirugikan oleh sistem. Apa sih? Intinya, pendidikan kewarganegaraan ini diperlukan supaya kita menjadi sarjana egois. Kita pintar di jurusan kita masing-masing, tapi kita harus memajukan bangsa ini lewat praktik kita masing-masing. Oke, gue paham. Ternyata pendidikan kewarganegaraan itu bukan cuma ngapalin pasal yang bikin ngantuk doang ya. Iya nih, gue juga jadi nggak enak tadi kalau di kelas. Ternyata itu melatih cara berpikir kita ya. Jangan sama orang kasih. Sekian dan